Dia menghilang, tapi auranya masih ada. Gimana jadinya kalau Obito dengan Kamui-nya berhadapan sama Goku yang punya kecepatan dan insting dewa? Ini bukan sekadar adu jurus, tapi perang konsep antara dimensi dan insting tempur murni. Selamat datang di channel kami, tempat kita membahas skenario pertarungan anime paling gila yang pernah kalian bayangkan. Hari ini, kita akan mengupas tuntas duel epik antara Uchiha Obito, sang master manipulasi ruang dan waktu, melawan Son Goku, Shion terkuat dari alam semesta ketujuh. Pertanyaannya simpel. Apakah Kamui, jutsu yang dianggap tak terkalahkan, benar-benar bisa diatasi hanya dengan insting? Siapkan diri kalian, karena ini akan jadi pembahasan yang sangat mendalam. Mari kita mulai dengan kekuatan Obito. Jantung dari semua kemampuannya adalah Mangekyo Sharingan miliknya, yang memberinya akses ke Kamui. Kemampuan ini terbagi dua. Mata kanannya memungkinkan Obito untuk membuat dirinya tak tersentuh. Sebenarnya, dia memindahkan bagian tubuhnya yang akan terkena serangan ke dimensi Kamui secara instan. Ini membuatnya seolah-olah transparan, kebal dari hampir semua jenis serangan fisik dan ninjutsu. Kecepatannya dalam melakukan ini hampir setara dengan kecepatan cahaya, menjadikannya lawan yang sangat sulit dihadapi. Selain itu, mata kanannya juga bisa menyedot dirinya sendiri atau orang lain dalam jarak dekat ke dimensi Kamui. Kemampuan ini sering ia gunakan untuk teleportasi atau melarikan diri dari situasi genting. Sementara itu, mata kirinya yang dipegang Kakashi bisa menyedot target dari jarak jauh. Ketika Obito mendapatkan kedua matanya, kekuatan Kamui-nya mencapai puncak. Dia bisa teleportasi dengan lebih cepat dan bahkan menggunakan Kamui untuk melancarkan serangan proyektil dari dimensinya. Ditambah lagi, sebagai Jinchuriki Jubi, kekuatannya meningkat secara eksponensial. Regenerasi super, Gudodama yang bisa meniadakan ninjutsu, dan kekuatan fisik yang luar biasa. Singkatnya, Obito adalah monster dalam pertarungan. Sekarang, mari kita lihat lawannya, Son Goku. Kita tidak perlu membahas panjang lebar soal kekuatannya. Kita semua sudah tahu. Tapi yang perlu kita fokuskan adalah aspek yang relevan untuk melawan Kamui. Pertama, kecepatan. Goku dalam wujud Super Saiyan Blue, apalagi dengan Kaioken, sudah bergerak pada level yang sulit dipahami. Kecepatannya bukan cuma soal lari atau terbang, tapi juga kecepatan reaksi dan serangan. Kedua, dan ini yang paling penting, adalah Ultra Instinct. Ini bukan sekadar wujud atau transformasi. Ini adalah kondisi mental dan spiritual tingkat dewa. Dalam keadaan ini, tubuh Goku bergerak dan bereaksi secara mandiri, tanpa perlu diproses oleh otaknya. Setiap bagian tubuhnya memiliki kesadaran sendiri untuk menghindar dan menyerang dengan cara yang paling efisien. Ini bukan prediksi gerakan seperti Sharingan. Ini adalah reaksi murni terhadap niat dan aliran energi lawan. Bahkan Whis, seorang malaikat, menyatakan bahwa ini adalah teknik yang sulit dikuasai, bahkan oleh dewa penghancur sekalipun. Jadi, pertarungan dimulai. Obito, dengan arogansi khasnya, akan meremehkan Goku pada awalnya. Dia akan berdiri diam, membiarkan Goku menyerangnya. Pukulan pertama Goku akan menembus tubuh Obito begitu saja. Goku pasti akan kaget. Hah? Pukulanku menembusnya. Dia akan mencoba lagi dengan tendangan, rentetan pukulan cepat, bahkan mungkin Kamehameha. Semuanya akan lewat begitu saja. Obito mungkin akan tertawa. Percuma, seranganmu tidak akan pernah bisa menyentuhku di dunia ini. Disinilah pertarungan mulai menarik. Goku bukanlah tipe yang mudah menyerah. Dia akan mulai mengamati. Dia akan merasakan ada sesuatu yang aneh. Meskipun Obito tak tersentuh, ki-nya tidak sepenuhnya menghilang. Ada fluktuasi aneh setiap kali serangan Goku melewatinya. Ini adalah petunjuk pertama bagi Goku. Ingat, Goku adalah jenius dalam pertarungan. Dia mungkin tidak pintar dalam hal akademis, tapi insting bertarungnya berada di level yang berbeda. Obito akan mencoba serangan balik. Dia akan mencoba menyedot Goku ke dimensi Kamui dari jarak dekat. Saat Obito mencoba menyentuh Goku, disinilah Ultra Instinct akan bersinar. Tubuh Goku akan secara otomatis menghindar. Bahkan sebelum Obito menyelesaikan gerakannya, Obito akan terkejut. Bagaimana dia bisa tahu aku akan menyerang? Dia akan mencoba lagi dan lagi.
dari berbagai sudut dengan kecepatan penuh. Tapi setiap kali, tubuh Goku akan bergerak dengan sendirinya, menghindar dengan margin setipis kertas. Ini akan membuat Obito frustrasi. Dia menyadari bahwa lawannya ini bukanlah ninja biasa. Dia bergerak bukan berdasarkan apa yang dia lihat, tapi berdasarkan sesuatu yang lebih mendasar. Di sisi lain, Goku mulai memahami mekanismenya. Dia merasakan bahwa setiap kali Obito menjadi tak tersentuh, ada jeda sesaat di mana auranya sedikit bergeser. Seolah-olah dia pergi dan kembali dalam sekejap mata. Goku punya beberapa opsi di sini. Opsi pertama adalah adu kecepatan murni. Kamui Obito memang instan, tapi ada batas waktu. Dia hanya bisa tetap tak tersentuh selama kurang lebih 5 menit, berturut-turut sebelum perlu mematerialisasikan dirinya kembali. Mungkinkah Goku dalam wujud Mastered Ultra Instinct melancarkan serangan yang begitu cepat dan tanpa henti, sehingga Obito tidak punya waktu untuk mematerialisasikan diri, dan akhirnya kehabisan waktu? Sangat mungkin. Opsi kedua, dan ini yang paling mungkin terjadi, adalah Goku akan mengeksploitasi celah fundamental dari Kamui. Untuk bisa menyedot sesuatu atau menyerang, Obito harus mematerialisasikan dirinya. Meskipun hanya sesaat. Ini adalah kelemahan absolutnya. Saat melawan Minato, Konan, atau Kakashi, celah sepersekian detik ini sudah cukup untuk dimanfaatkan. Sekarang bayangkan, celah itu harus berhadapan dengan Mastered Ultra Instinct. Skenarionya akan seperti ini. Obito, karena frustrasi, memutuskan untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat. Dia muncul di depan Goku, bersiap untuk menyedotnya. Pada momen sepersekian detik ketika tubuh Obito menjadi padat untuk bisa menyentuh Goku, tubuh Goku akan bereaksi. Tanpa perlu berpikir, sebuah pukulan yang dipenuhi energi dewa akan mendarat telak di perut atau wajah Obito. Bahkan sebelum sistem saraf Obito sempat mengirimkan sinyal untuk kembali ke mode tak tersentuh. Pukulan itu akan sangat dahsyat. Obito, bahkan dalam mode Jinchuriki Juubi, akan merasakan dampak penuh dari kekuatan seorang pejuang level dewa. Dia akan terlempar jauh, mungkin batuk darah. Dia akan benar-benar syok. Mustahil, bagaimana dia bisa tahu kapan aku akan memadat? Inilah inti dari Ultra Instinct. Ia tidak tahu. Ia hanya bereaksi. Ia tidak melawan gerakan. Ia melawan niat di balik gerakan itu. Obito mungkin akan mencoba strategi lain. Menggunakan Gododama dari jarak jauh, misalnya, tapi kecepatan dan kemampuan Goku untuk merasakan energi akan membuatnya mudah untuk menghindar atau bahkan menghancurkan bola-bola itu dengan kinya sendiri. Pertarungan akan berubah menjadi permainan kucing dan tikus yang sangat cepat, di mana Obito terus-menerus mencoba mencari celah, sementara Goku dengan tenang dan efisien menutup setiap kemungkinan serangan. Pada akhirnya, Obito akan menyadari bahwa dia tidak bisa menang. Setiap kali dia mencoba menyerang, dia membuka dirinya untuk serangan balik instan yang tidak bisa dia hindari. Setiap kali dia mencoba bertahan, dia hanya menunda kekalahan yang tak terhindarkan. Kecepatan dan kekuatan Goku yang ditingkatkan oleh presisi sempurna dari Ultra Instinct adalah lawan yang sempurna untuk Kamui. Jadi, kesimpulannya, Kamui memang jutsu yang luar biasa, salah satu yang terkuat di dunia Naruto. Ia menciptakan ilusi tak terkalahkan dengan memanipulasi ruang. Namun, ketika dihadapkan pada konsep yang lebih tinggi seperti Ultra Instinct, yang melampaui pemikiran dan reaksi normal, kelemahan fundamentalnya menjadi terlihat jelas. Ultra Instinct tidak perlu membaca Kamui. Ia hanya perlu bereaksi pada momen kelemahan yang tak terhindarkan. Goku tidak perlu masuk ke dimensi Kamui untuk mengalahkan Obito. Dia hanya perlu menunggu Obito keluar. Dan saat itu terjadi, pertarungan sudah berakhir. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan analisis ini? Atau kalian punya teori lain tentang bagaimana Obito bisa mengalahkan Goku? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka. Dan subscribe channel kami untuk lebih banyak lagi pertarungan anime hipotetis yang seru. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.